Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puja dan puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan kesehatan hingga sampai hari ini. Perkenalkan, nama saya Niketut Nuriati. Saya dari kelas B. Mungkin sudah ada yang tahu tujuan saya berada di sini. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk memaparkan sebuah materi, yaitu tentang etika dalam pemerintahan. Kata etika sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari, seperti dalam lingkungan tempat tinggal, kantor, sekolah, pemberitaan koran, majalah, dan sebagainya. Namun secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Namun dalam bentuk jamaknya, etika berasal dari bahasa taeta, yang berarti adat kebiasaan. Etika dalam lingkungan pemerintahan saat ini sering menjadi pembicaraan, terutama dalam mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Kecenderungan atau gejala yang memicu saat ini banyak birokrat sebagai aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya sering melanggar aturan yang telah ditetapkan. Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan moralitas dan modalitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang tercantum dari fungsi pokok pemerintahan, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pengaturan atau fungsi regulasi, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Etika pemerintahan berkaitan dengan bagaimana aparatur pemerintahan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang seharusnya dan semestinya pantas untuk dilakukan, dan wajar karena telah ditentukan atau diatur untuk ditepati dan dilaksanakan. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan adalah bagaimana proses penentuan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, siapa saja yang akan mengukur seberapa jauh etis atau tidak, dan terpeliharanya sampai saat itu. Di semua atau hampir di sama masyarakat di dunia yang berfungsi sebagai panutan perilaku dan standar pembuatan keputusan. Kaum deontologis sebagai salah satu pendekatan dalam etika menilai bahwa norma-norma ini memang hanya saja manusia belum sepenuhnya memenuhi atau masih dalam proses penanaman. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dikenal 4 tingkat etika, yaitu 1. Etika atau moral pribadi, yaitu yang memberikan teguran terutama baik atau buruk yang dilakukan kepada beberapa orang atau faktor, antara lain pengaruh orang tua, keyakinan, agama, budaya, adat istiadat, dan pengalaman masa lalu. Yang kedua yaitu etika provokasi. Serangkaian norma atau aturan yang mematuhi perilaku kewenangan provokasi tertentu. Yang ketiga yaitu etika organisasi, yaitu serangkaian atau aturan norma yang bersifat formal dan tidak formal yang mematuhi
perilaku dan tindakan anggota organisasi yang bersangkutan. Yang keempat yaitu etika sosial, yaitu norma-norma yang menentukan perilaku dan tindakan anggota masyarakat agar keutuhan kelompok dan anggota masyarakat selalu terjaga dan terpelihara. Adapun secara umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kendala atau himbauan dalam penerapan etika aparatur yaitu yang pertama, jumlah aparatur yang dianggap secara banyak atau secara kualitasi. Yang kedua yaitu aparatur kurang memiliki responisasi dan responsibilitas. Yang ketiga yaitu rendahnya kemampuan empati aparatur. Yang keempat yaitu intensitas komunikasi antara aparatur yang rendah dan lemah. Yang kelima yaitu pola pikir dan tujuan serta kesalahan dan persepsi dalam memahami fungsi sebagai aparatur. Yang keenam yaitu memelihara aparatur, membuat strategi bertahan untuk mengembangkan keberadaan dirinya pada jabatan tertentu. Yang ketujuh yaitu adanya tindakan penyimpangan yang terorganisasi secara sistematis. Yang kesembilan yaitu adanya kekuatan atau kekhawatiran akan terjebak dalam lingkungan yang tidak berujung pangkal. Bagaimana kondisi saat itu dan daerah tertentu yang mengatakan bahwa sesuatu yang dianggap etis atau dapat dibenarkan, tetapi di tempat lain belum tentu secara penyelenggaraan pemerintahan sangat tergantung pada beberapa jumlah atau jauh pelanggaran yang terjadi di tempat atau di daerah manapun. Kapan dilakukan dan pada saat yang bagaimana serta sanksi apa yang akan diterapkan atau sanksi hukum. Saat ini etika menjadi sangat penting dan mendasar karena etika merupakan landasan bagi manusia organisasional dalam menentukan tujuan dan melaksanakan secara garis besar. Etika pemerintahan berada di antara garis besar, yaitu menurut Tamin ada 5 permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dan satu sama lain saling berkaitan dan belum dapat diatasi secara menyeluruh, yaitu 1. Fakta dan gejala desentralisasi bangsa serta di sana-sini terjadi konflik sosial. Yang kedua yaitu lemahnya penegakan hukum dan hak asasi manusia. Yang ketiga, lambatnya pemenuhan ekonomi. Yang keempat, rendahnya kesejahteraan rakyat. Yang kelima yaitu kurangnya perkembangan potensi pembangunan daerah dan masyarakat. Meskipun dalam perkembangannya telah terjadi pergeseran peradilan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak berarti bahwa peradilan etika mudah diimplementasikan. Hal ini terjadi karena dalam praktek kehidupan sehari-hari masih banyak terdapat dilema atau konflik pragmatis yang cenderung menyangkut pemandangan absoluti versus relatif dan adanya hierarki etika. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, dikenal norma-norma yang bersifat absolut dan relatif. Diterima orang, norma-norma ini ada. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa etika pewarisan amanah meliputi etika operator yang pemerintahan dalam berorganisasi bermasyarakat terhadap diri sendiri,
dan terhadap sesama aparat yang wajib dilaksanakan oleh operator pemerintahan. Aparatur pemerintahan wajib melaksanakan dan menerapkan kode etik aparatur pemerintahan, di mana apabila operator pemerintahan terbukti melakukan pelanggaran kode etik akan dilakukan tindakan administratif atau rekomendasi Majelis Kode Etik. Peraturan pemerintahan sudah wajib menjunjung tanpa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembinaan jiwa, korps, dan kode etik peraturan pemerintahan. Etika operator pemerintahan mewujudkan aparatur yang dipimpin operatur yang mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas, termasuk di dalamnya menaati peraturan disiplin operatur pemerintahan atau pegawaian negeri sipil, di mana operatur pemerintahan yang beretika tidak akan melanggar peraturan disiplin dan tidak akan dijatuhi hukuman. Nah, mungkin itu saja materi yang sempat saya bawakan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.